Sallallahu wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baiti ajma'in. Sallallahu arwah jami'il tabi'in wa tabi'it tabi'in wa tabi'ahum. Ma ila arwah laimatil arba'atil mujtahidin wa muqallidin wal ulama al amilin wal fuqal muhaddithin wal mufassirin wa ahli ta'atika ajma'in. Sallallahu jami'a sayyidina sufiana ma kana masyarqil ardil magharib al khassa jami'a al tis'ah. كلهم وافرهم شيخ الناصبين صلى الله عليه هذه البلدة ومشايخ هذه الجهة الخاصة جميع أولياء وعلماء هذه القرية منهم به ولكم من وزوجتهم به ولكم وزوجتهم به ولسان رمزة بسلطان وزوجتهم به منادي وزوجتهم به ورب وزوجتهم به أمام إبراهيم وزوجتهم به ميزان وزوجتهم به علي وزوجتهم والشيخ وسيد منير وزوجته والشيخ حسن أسعري وزوجته ووصلني إلى روح عبد الله وزوجته نيرات وابنه ما شاء علي مرتضى وزوجته عمر يقار جميع أولادهم منهم كي أحمد زايد وكي عبد الرحمن ونيها ميمونة ونيها خديجة ونيها عائشة ونيها زليخة صلى الله عليه أحمد وكي مشهدي وكي وجه سلمى وكي أنصر وزلي وكي محمود بن جبري وكي بكر وصلى الله عليه بدر وجميع أولاده منهم كي أحمد كي علي بكر وكي محمد سبتر ونيها زينب ونيا ربيعة العدو ونيا حلمة السعدية صلى الله عليه أحمد جبري وجميع أولاد منهم وجميع أولاد كياي أحمد ويضاقي حمزة أحمد ونيا حميد ونيا خليلة وأوصني الأرواح كي إدريس وكياي أحمد متمكن ونيا وكياي أحمد فهم ونيا حلمة السعدية وكياي أحمد بيضاوي بن سحيمي وأخي كيماس أحمد بدر هدى وأوصني الأرواح Kiai Abdullah bin Tahir wa zawjatinya Radiyah wa usanila arwahi Nyai Asia wa Mas Abdurrahman wa ning sirparati wa ning punun wa jami' masyayikh wa masyayikh besar wa usulihim wa masyayikh tasibin al-majma'in usanila arwahi Ki Azhari wa zawjati wa jami' auladihim منهم كيما كي طهر وصل إلى أرواح كياي محمد مرتضى وزوجته سعود وجميع أولادهما جعفر صادق وزوجته عيسى وكي مجر سيف الدين وأن حج مريم وصلى الله أرواح كياي حسن بن حافظ وبنيه مسعد بن أزهر وجميع الأولياء العلماء المدفون قرية الصلاة عند أسماء وأحوالهم وصل إلى أرواح والدينا لديكم وأجاب صلى جميع شيخنا وشيخنا وإلى أرواح والدينا لديكم خاصة وأمواتنا وأموات المسلمين عامة وصلى الله أرواح الشيخ زين الدين بن علي بن أحمد الشافعي الكوسين الميليباري وصلى روحه الشيخ العلامة محمد نبي الجاوي وأصولهم وهم شيخ متعصبين المجمن الله داشم رحمة المغفرة يعلي درجات والجنة ويعيد علينا وعلى المسلم بركاتهم وأسرار وأنوارهم والآخر والحضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم لهم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wala hawla wala quwwata illa billah ma ba'du. Qala al-musannif rahimallahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi wa amaddana bi asrarihi wa ada'al barakatihi amin. Nerusno masalah bab sabar kitab Qomil Tughyan. Kita meneruskan ngaji kitab karena kitab iku
ndak iso ketemu sir atau musonefe lek sik durung khatam. Maka ini kita hatamkan. Hatamno ya sing ngaji piro-piro ae tetep ngaji. Jadi untuk misalnya pemirsa yang melihat channel niki nggak usah tanya tempatnya di mana. Mau ngaji nanti kecewa. Nanti kecewa. Karena ini ibarat saya ini ibarat nyamuk, nyamuk yang bunyinya ya meraung. Kecil orang zakat kecil cuma diperbesar pakai sound biar kedengarannya kayak pesawat. Nanti sampean lihat di YouTube dikira pesawat, didatangi temen ternyata nyamuk. Kecewa nanti ya. Nggak usah lah. Kalau ingin dengarkan aja wis. Kalau ingin ngaji ya silakan di YouTube. Dan jika cocok dan Anda bisa melaksanakan, tolong didoakan kami. Itu aja ya. Sekali lagi, kalau Anda jangan tertipu bahwa di YouTube saya seperti bunyi pesawat, tapi ternyata didatangi itu nyamuk. Ya, karena sekarang pengajian itu harus yang besar-besar itu. Sing ngrungokno akeh, itu baru orang besar itu. Ya, ya mungkin indallah ya mungkin indanas, ya enggak tahu ya. Tapi saya tetap berhusnudzon memegang teguh apa yang dikatakan Syekh Said An-Nursi. Justru kadang ngaji yang sedikit itu justru akan mendatangkan ridho Allah. Ya mudah-mudahan. Sekarang sampai bagian sabar yang bangsa hati. Sing bangsa hati. Wa ingkana alamonono po sabar ono iku fi harbin. Ing dalem peperangan wa muka talatin tegese peperangan. Sumya moko diarani apa sabar diarani sajaatan ing kendel sajaah. Wa yudaddu lan merlawani hu ing sabar ing sajaah iku man. Apa al jubnu licik. Kalau sabar itu di dalam masalah peperangan, ya, seperti dulu para sahabat Nabi niku ya, kadang musuhnya 3 kali lipat. Sabar tetap dihadapi, itu namanya sajaah. Sajaah. Seperti Pangeran Diponegoro berjuang. Ya, beliau seorang bangsawan yang bisa hidup enak di keraton, bahkan diiming-iming oleh Belanda untuk diberi kekuasaan. Tapi beliau memilih membela kebenaran. Beliau harus berperang secara gerilya, berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain yang jauh daripada kenikmatan. Ya. Kalau aneh kiai-kiai Jawa gak pati ono sing nerangno, gak ono sing jelasno. Koyok-koyok jarine kurang barokah. Ya. Ngelek muni Ketua Wali Songo dianggap ngaku-ngaku. Ya wis sampean tok wis. Ya. Nah, kita orang Jawa, orang Indonesia harus tahu. Niku semua pengikut Pangeran Bogoro niku saja. Jadi saja itu sifat yang tengah-tengah. Kalau terlalu rendah, licik, namanya jubnu. Penakut.
Kalau terlalu berani tanpa perhitungan itu namanya tahawur. Tahawur. Jadi harus ada di tengah-tengah. Ya, syaja'ah. Menghadapi musuh ya harus penuh berhitungan. Makanya Imam Ghazali menerangkan dalam kitab Ihya. Jika menghadapi pasukan orang kafir, misalnya peperangan, kita tidak punya kekuatan, kita berani orang satu itu langsung masuk ke pasukan itu. Padahal dalam perhitungannya dia sama sekali tidak bisa membunuh satupun dari orang kafir, justru dia akan terbunuh. Itu tidak boleh. Malah berdosa. Dengan dalil wala tulku biaidikum milat tahluka. Jangan kamu ojo kon parakno awakmu iku nang kematian. Apa itu? Bahasa Indonesia. Jangan kamu itu mengumpankan dirimu untuk menjadi menyongsong kematian tanpa ada hasilnya, sia-sia. Ya. Nah, saiki kan ngono iku. Apa maneh nggawa bom, sing dibom malah wong Islam dhewe. Dalam keadaan perang. Enggak ada dalam keadaan aman. Ya. Wis aman kok katanya ribut. Ya. Jadi itu namanya tahawur. Pemberani bukan. Ya, bukan. Kecuali itu Muhammad Toha pahlawan dari Bandung dulu ya. Bandung Lautan Api. Itu kan cara melumpuhkan kekuatan Belanda harus menghancurkan gudang museumnya Belanda. Dan itu sangat sulit. Kita sebagai pasukan yang serba kekurangan tidak punya senjata untuk bisa meledakkan gudang museum Belanda. Akhirnya ada seorang pemuda yang luar biasa namanya Muhammad Toha. Ya, beliau bersedia untuk mengorbankan dirinya demi untuk menghancurkan ya gudang museum Belanda. Itu ada hasilnya. Karena nanti bisa Belanda itu kekurangan kekurangan peluru, kekurangan musuh. Ya. Jadi kalau tidak ada hasilnya, ya jangan. Ingin mati syahid, ya bunuh diri itu namanya. Ya. Jadi itu syaja'ah namanya. Kendel itu sing bagus. Ya. Kalau sudah jadi kapan waktu mundur kalau memang ada perhitungan itu tetap saja bukan penakut. Ya. Misalnya kita harus mundur terdesak, ya harus mundur. Bukan melawan terus. Ya, strategi. Ya. Jadi niki Wahab hasbullah. Wong kandel wani kudu duwe keris. Artinya punya kekuatan jangan ngawur gitu loh. Punya kekuatan dan perhitungan. Makanya ketika Wahab hasbullah Jepang mengadakan Hokukai, ya Hokukai itu kan merekrut tentara-tentara dari pemuda-pemuda pribumi. Itu ya Wahab mongkon melok, wis melok. Lho niki anu ya. Jadi pasukan di Jepang lu ndak ngono. Kon pokok iso perang dhisik engko oleh senjata. Engko lek kon pinter Jepang ini duduk. Ya. Nanti dimaknani. Ya. Jawa Hokukai iku jarene iki ya. Wahabazullah Jawa hakku kiai. Jawa iku hake kiai. Ojo diaku-aku wong liya. Wis Jawa iku hake kiai. Ya. Ya. Sekarang kan akeh mentang-mentang rumusane wong gedhe nang desa-desa ya nekan-nekan. Aku ya balik-balik nggak ditipu ngono iku. Kesel wis. Tak elingno ya, Wan. Nek ustaz-ustaz gak duwe tambah ditekan. Akeh sing
Jadi kalau terlalu rendah itu namanya jubnu, lecek, penakut. Kalau terlalu kebabas, keberani, ngawur, itu namanya tahawur. Jadi yang tengah-tengah saja. Makanya khairul umur ausa, sebaik-baiknya perkara itu tengah-tengah sedang. Wa in kana lalaman ono apa sabar ono iku fi kadzbil ghaidhi, tetep ing dalem ngempet murang-muring, wal ghadabi lan tegese murang-muring, sumia maka diarani apa si sabar, diarani ilman ing sifat aris. Wa yudaddu lan merlawani hu ing hilman apa tadzammuru pemarah. Jika sabar itu dalam menahan amarah itu namanya hilman. Apa aris lek basa Jawa. Hilman. Ya. Dan berlawanan dengan hilman itu adalah tadammur, pemarah. Hilman. Halim. Ya, karena Rasulullah itu halim. Artinya orang marah dia mampu mengekspresikan kemarahannya, dia punya kekuatan, mampu mengalahkan, ditahan. Hilman, halim. Ya. Makanya orang yang ngancam-ngancam terus yang diancam ada dimaafkan, itu hilman. Ya. Makanya Rasulullah punya sifat hilman, halim. Ya, tidak mungkin Rasulullah itu pendendam. Kan banyak sekarang gaya hadis-hadis, Rasulullah ngancam. Setiap ancamannya Allah, ya, dan ancamannya Rasulullah itu kebanyakan ancaman itu nanti kebanyakan berubah. Karena apa? Orang yang karim, yang mulia, itu yang sering, yang jarang melaksanakan ancaman. Tapi kalau janji ditepati. Nah sekarang kan enggak, lek wis janji enggak pernah ditepati, lek wis ngancam didoleki sak ketemu. Lho Gusti Allah karo Kanjeng Nabi ki ndak padha karo kita-kita, enggak padha. Memang innallaha la yukhliful mi'at, itu janji, lek janji pasti ditepati oleh Allah. Kalau Rasulullah janji pasti ditepati. Balik kalau ngancam, jangan buat nakut-nakuti. Ya. Saya ini Gusti Kanjeng Nabi kayak meden-meden itu. Oh, diancam loh Kanjeng Nabi. Oh, diancam loh. Ya. Dipadakno karo awake, Kanjeng Nabi dipadakno karo awake. Gak tepak blas. Ya. Yes. Terus wa ingkana lan menompo sabar ana iku fina ibatin ing dalem bencana muziratin kang nyusahaken, kang banget nyusahaken. Sumya moko diarani apa se sabar diarani ing saatas sabri ing jembari dodo. Wa yudadu lan merlawani hu ing saatus sadri, ya. Sabar iku mang ad-dajru apa? Iku lho rek, apa? Ad-dajru iku ngersula. Jadi kalau memang orang itu sabar dalam menghadapi bencana yang luar biasa, kayak gempa bumi, gunung meletus, ya, itu kan berkaitan dengan hati. Maka kok sabar, kabeh dibalik nonang Allah. Itu namanya saatus sodri. Ya, dodoi jembar. Berlapang dada. Dan kalau itu yang berlawanan dengan itu namanya azdajru, ngersulo. Ya. Gunung meletus opo pangeran nih. Wate apa?
Bapak bumi apa? Hawane enggak enak, jengkel hawane gila. Iku dajir gak jembar dodone. Ya. Ad-dajru wa tabarrum. Tabarrum iku ya padha manane apa? Ngresula, ngresula. Apa ngresula iku lek bahasa Indonesia mungkin jengkel ya. Nah, apa? Jengkel. Wa tabarrum wa dhaiqus sadri. Jadi akeh perlawanane. Dajru ya tabarrum iku padha wa dhaiqus sadri. Gak jembar hati. Rupa namanya sempit, sempit hatinya. Tapi kalau pang dada itu kan orang itu enak, ya mudah memaafkan, apa-apa, santai, ya. Ya berat kan sabar kalian delok. Kain kana lamun ana mau sabar ana iku bi ikhfa ikalamin. Tetep ing dalem nyamaraken nyingitaken omongan. Sumya mongko diarani apa si sabar diarani kitmana sirri ing nyimpen rahasia. Wa sumya lan diarani sapa sahibuhu wong kang apa wong kang anduweni kitmanu sirri iku katuman. Wong kang tukang nyimpen. Ya kalau sabar untuk ndak ngomong kita kan kadang kurang sabar. Itu namanya sabar itu kitmanu sirri. Menyembunyikan rahasia seseorang. Dan orang yang punya sifat ini dinamakan katuman. Orang yang suka menyimpan sesuatu rahasia. Ya. Sekarang kan YouTuber itu lek ono rahasia kan senengnya diumbar. Tapi apa? Butuh subscribe. Ya. Jadi ono pro dan kontra ya. Jadi lihat lagi lewis sing pro akeh kita kontra. Ya, lek sing kontra akeh kita pro. Bukan karena dia itu pro memang apa ya? Keluar daripada hatinya bukan. Karena melihat situasi untuk bisa meraup keuntungan. Dia kontra juga begitu. Ya. Makanya kita ini harus dalam ngaji itu diniati ya, ndak ikut musim-musiman apa sekarang kita tidak perlu membahas. Ya, biar ya kita ndak tahu mereka atau memang cari panggung untuk memang mencari uang atau apa, tapi kalau memang tujuannya berjuang ya monggo. Ya. Tapi orang yang dimusuhi seharusnya yang terbuka kesalahan-kesalahannya ya syukur nang Allah. Syukur nang Allah. Karena apa? Itu bisa membuat Anda semua lebih berhati-hati dalam bicara dan berbuat. Ya enggak amblas-amblas. Sampai anak kiai dilokno, nasabe bagus dilokno, ndak beres kon niku syukurono. Karena apa? Satu musuh yang membuat kamu itu dekat dengan Allah lebih baik daripada kamu punya 1000 teman yang mana teman itu akan selalu yang akan menjauhkan kamu dari Allah. Musuh ngilok-ngilok nokon moro eling. Ya. Tuh iya. Lek memang ada yang meragukan keberadaanku ini, aku memang nyambung kepada Rasulullah apa enggak? Nah, kan lebih hati-hati. Tapi kalau semua ngelem, waduh kok niki memang nang Rasulullah masa Allah disayang, tambah kurang ajar. Ya seharusnya diambil hikmahnya. Ya, ini nasihat loh, nasihat ya, bukan mengikuti pro dan kontra, bukan. Ya, karena apa? Ya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk apa? Menyembahku, beribadah, menghamba kepadaku kata Allah. Nah, kamu sekarang
Kalau sudah merasa masuk surga, merasa sudah dekat dengan Rasulullah, terus Anda akan menjadi bukan hambanya Allah karena merasa sudah masuk surga, ya nggak bisa. Ya dulu Imam Auza'i itu dia selalu mengingatkan, ya la taghurrannaka qarabatuka min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ma'a mukhalafatika sunnatahu aw kama. Ya. Jadi Imam Auza'i juga begitu, kalau ada orang yang dekat dengan Rasulullah itu nggak cocok ya diingatkan. Kamu jangan tertipu loh, sebab kamu punya kekerabatan dengan Rasulullah tapi tingkah laku kamu jauh dari Rasulullah. Itu biasa dalam kitab Tambihul Mughtarin. Nah, sekarang kan enggak, kayak sudah enggak bisa diingatkan siapapun, tapi dia bebas mengkritik siapa, terus terang aja wis aku wis. Ya, saya ngalami sendiri. Ya, tetangga saya banyak, teman-teman saya juga banyak. Ayolah, semua itu dibuat bahwa itu peringatan dari Allah agar kita menjadi orang yang lebih baik. Lek sampean niku apik, sampean niku berakhlak, ojo katik duwe nasab sing gedhe. Anake wong becakane orang akan gak usah dikongkon. Apa ini? Jadi sabar, butuh kesabaran kan kita melihat sesuatu sing megelno iku enggak ngomong itu, ya butuh kesabaran. Tapi kalau memang perlu ngomong ya harus diomongno, enggak oleh. Ya. Ya, penipuan atau apa, ya. Tapi kalau memang itu masalah pribadi, terus rahasia, misalnya sampean delok wong zina, delok wong mabuk, tapi mabuk itu singit-singitan, itu lebih baik ndak ditokno, wis meneng wae, ya. Tapi kalau memang dia jelas-jelasan lain, ya, singit-singitan wedi ketok, gak usah diumbar-umbar. Kita harus katuman, ya. Ya. Kecuali Anda dijahati wong lek ndak kuat ya lapor nang polisi ya gak apa-apa. Fa in kana lan nomo sabar ana iku an fudulil aisy, nyegah saking leluwiane kauripan. Ya, sumya mongko diarani apa sabar diarani zuhdan. Ing zuhud wa yudaddulan melawani hu ing zuhud apa al hirsu, demen apa lubo dunya. Kalau sabar itu dilakukan demi menghindari apa ya, kehidupan yang terlalu berlebihan, mewah. Ya. Fudulul ash itu dinamakan zuhud. Dan kebalikan daripada zuhud itu hirsu, cinta dunia. Jadi kita itu sabar dalam apa ya, tidak terlalu nemen-nemen loh. Ya, wong kebutuhane mobil sidiae mobilnya 5. Itu fudul. Ya. Umai itu cukup 10 meter persegi, cukup karo keluargae, kamar 2 atau 3 cukup. Rumah di tingkat 3. Ya. Gak usah. Ya. Wis cukup. Ya. Jadi kalau kita bekerja wis cukup kayak kebutuhan keluarga, ndak kekurangan. Gak usah ngoyo-ngoyo maneh, golek sampingan maneh, gak usah. Itu namanya zuhud. Ya.